Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya di podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Nah, kali ini tentu saja saya akan membawakan tamu-tamu yang baru yang akan memberikan kita banyak hal, banyak pengalaman baru dan juga banyak ilmu yang bisa kita ambil dari apa yang akan kami sajikan hari ini. Nah, saya doakan semuanya yang menonton hari ini, yang menonton podcast ini, yang menonton channel ini dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini tema saya, bukan tema ya. Hari ini saya membawa tamu dari Yayasan Ibu Harapan Bengkalis, tepatnya adalah SDIT Ibu Harapan Bengkalis. Nah, ini tamu saya pada hari ini. Nah, SDIT Ibu Harapan Bengkalis baru saja kemarin melaksanakan beberapa hari yang lalu ya, tepatnya pada tanggal berapa? Tanggal 2 ya, 2 Desember 2023 melaksanakan wisuda tahfiz yang kesekian kali. Nah, yang keberapa nanti kita tanya sama-sama. Yuk kita kenalan dulu sama tamu saya kali ini. Oke, silahkan. Ada 2 hari ini. Nah, itu yang beda kan. Oke, ada 2 hari ini. Kita mulai dari Bapak Kepala. Silahkan Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi kalau perkenalan awal mungkin sudah dikenal ya, insyaallah. Tapi ada yang belum. Nama saya Safarudin. Alhamdulillah kita diamanahkan untuk bantu-bantu kawan di SD. Wah, bantu-bantu kawan. Insyaallah. Sekolah. Bantu-bantu, masya Allah. Merendah betul Bapak Kepala kita nih, Pak Safarudin. Teman-teman juga, saya berapa orang tidak bisa. Tak salah. Betul. Bantuan juga dari semua seluruh individu yang ada. Oke, nah Pak Safarudin itu nama KTP, nama bekennya apa Pak Safarudin? Ya, kalau secara umum kawan juga, bahkan sebagian yang kenal kita tuh biasanya itu nama apa ya? Itu memang nama orang kampung loh. Jadi apa ya? Sapar jadi apa ya gitu ya? Pak Pai, udah lama jadi kepala? Kalau kepala ya mulai tahun 2018, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Hitung-hitungnya sudah 5 tahun, masya Allah, banyak pengalamannya. Kalau SD sendiri, SD sudah berapa tahun ya? SD itu melakukan itu berdiri sejak tahun 2014. 2014. Sudah masuk tahun ke-9, berarti sudah berapa kali meluluskan siswa? 4 alumni. 4 alumni ya, nanti tahun depan yang kelima, masya Allah gitu ya. Oke, SDIT itu pertama di Bengkalis nih ya, SDIT. Bengkalis, khusus di Pulau Bengkalis. Khusus di Pulau Bengkalis, Banten. SDIT melakukan salah satu sekolah Islam yang pertama. Oke. Yang pertama dan dulu waktu pertama, ini Pak Abe bukan yang pertama ya. Pertama peminatnya sebanyak ini nggak sih gitu? Kalau kilas sejarah. Ya, kilas sejarah, oke. Sejarah itu di tahun pertama 2014-2015 itu siswanya 10 orang. 10 orang, masya Allah, 10 orang. Itu masih nempel dengan TKIT Bengkalis. Oh. Jadi ada satu kelas yang di Tumpang ini. Waktu itu TKIT sudah di lembaga. Sudah itu ya, berarti numpang dengan situ. keterbatasan fasilitas yang ada, kursi meja itu jelas seperti itu. Betul. Kursi meja belajaran ada. Karena di sini kalau dulu kenal seperti meja osin ya. Meja osin. Ini generasi lama nih pakai meja osin. Seperti itu. Pas sekarang belajar. Akbar, iya betul. Dulu seperti itu. Sekarang orang kenalnya meja belajar, nggak tahu meja osin. Anak-anak sekarang tak tahu meja osin. Generasi. Iya betul. Itu berarti tahun pertama 10 orang, kemudiannya meningkat atau masih begitu?
hampir meningkat, itu banyak juga yang pindah masuk. Oh, pindahan baru gitu ya. Yang kedua itu sampai dengan akhir itu dia ada 19 orang. Tahun kedua 19 orang, tahun ketiga bertambah lagi ke Yang pertama ini pertama terus sampai akhir alumni mereka terus semuanya jumlah 19 orang. Jadi yang pertama itu 19 orang. Masya Allah, tahun kedua itu 29. Bertambah terus sampai tahun keberapa SDIT itu sampai meludak gitu banyak gitu. Alhamdulillah kemarin itu yang mulai itu 2017 sudah 2 rombel, 21-nya. 2018 itu 4 rombel. 2019-20 itu 6 rombel. Wah, Masya Allah. Ke depan kita sistem 4 rombel. Masya Allah, itu kayaknya menunjukkan kepercayaan masyarakat atau misalnya kebutuhan masyarakat akan sekolah yang seperti itu. Nah, kenapa sebenarnya kok bisa sampai orang berminat masuk ke SD itu? Kira-kira apa sih yang dijual, Pak Pai? Mungkin kita pakai pelet ya. Pakai pelet. Ya, ini salah satu yang menjadi harapan masyarakat. Betul. Hari ini kita lihat masyarakat itu dia ingin dan juga tidak pikir panjang menghabiskan uang, tapi mau hasil. Betul. Kalau kita mungkin lihat itu bahwa apa yang lebih mancing kan, dia berapa tuh di pancing, betul. sewa perahu, menghabiskan waktu akhir pekan juga kan. Kamu ingin mengharapkan pancingan itu dapat ikan. Betul. Jadi hari ini orang tua kita khusus sekali kalau mereka ada kesibukan mereka juga untuk pendidikan anak itu mereka tidak selalu ekor-ekor. Betul. Yang penting ada hasil mereka. Alhamdulillah kita lihat sedikit itu karena pertama mungkin basicnya adalah agama Islam khusus. Kemudian kita full day. Itu yang menjadi minat masyarakat itu adalah karakter anak binaan walaupun tidak sempurna ada minimal sudah ada basic yang diinginkan orang tua itu ada. Jadi harapan mereka itu berpuaskan dengan apa yang kita berikan. Masya Allah, karena mungkin sudah banyak juga testimoni orang tua kan tentang anak-anaknya yang dari SD gitu ya. Dari tahun ke tahun itu alhamdulillah kita tidak ada orang yang memasang pamflet atau poster atau PPDB ini. Iya betul. PPDB itu dari orang tua ke orang tua ke mulut. Karena orang tua menceritani pengalaman anaknya, bagaimana hasil anaknya. Dari hasil itu mereka memberi kejayaan kepada kita. Nah, Insya Allah itu singkat sementara. Kita ke tamu selanjutnya dulu ya. Nah, ini tamu saya yang satu lagi. Boleh perkenalkan diri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmila. Sebagai guru kelas 3. Guru kelas 3. Pendamping wali kelas ya. Pendamping wali kelas kelas 3. Tepatnya di kelas 3 Abu Zar. Nah kalau misalnya penonton semuanya, ayah bunda yang melihat ini misalnya pasti sudah tidak asing ya dengan Ustazah Kasmila ini. Nah juga kalau misalnya semua kemarin wali murid yang sudah hadir di Gedung Cipuan untuk wisuda tahfiz. Nah untuk pengetahuan semuanya, inilah dia orangnya ya, otak di sebalik wisuda tahfiz yang Masya Allah itu luar biasa. Kan saya juga hadir di situ dan feel-nya Masya Allah luar biasa. Nah ini sebentar saya mau tanya Pak Bay, ini wisuda tahfiz yang Desember itu direncanakan sejak kapan? Siapa mau jawab? Wisuda ini begini. Sebenarnya kami wisuda tahfiz itu awalnya dilaksanakan tuh setahun sekali kan, setahun sekali. Terus kita ngambil momen di tengah semester. Tengah semester. Setelah itu, setelah banyak siswa yang mereka termotivasi untuk menyelesaikan hafalan mereka, makanya kami buat setahunnya 2 kali. Bulan 12 dengan bulan 6. Jadi bulan 12 itu kan
sudah anak-anak sudah saling berlomba-lomba nih untuk menyelesaikan hafalan mereka. Kan kita mau mengajarkan semester 2 ini. Jadi di bulan 12 itulah tepatnya kita melaksanakan wisuda tahfiz itu. Ini memang dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu kita melaksanakan wisuda tahfiz di bulan 12 dengan bulan 6. Jadi seperti itu. Jadi berarti yang bulan 12 ini sudah direncanakan lama kan? Lama kan? Nah, pertanyaannya adalah gitu ya. Sebelum kan kita kalau misalnya kemarin ya, kalau misalnya ikut acara wisuda tahfiz itu masya Allah pecah betul ya rasanya gitu ya. Dengan isu-isu yang sekarang diangkat gitu. Nah itu kapan kepikiran kalau mau ngangkat isu Palestina? Kita kan awalnya kita di SDIT kan bikin acara acara penggalangan dana kemarin itu kan di lapangan. Dan itu pun perencanaan cuma 1 hari ya Ustaz ya. Perencanaan 1 hari kami bikin bikin ide, dan selanjutnya ini pas momen wisuda besok kita mau ambil inilah, kita angkat tentang Palestina ini. Cuma konsepnya tuh seperti apa? Gitu kan? Ini konsepnya nih. Gimana ceritanya? Satu pekan saya begadang memikirkan konsepnya ini gini. Jalan wisuda ini seperti apa baiknya gitu kan. Jalan wisuda ini baiknya seperti apa. Saya sudah coba nih susun acara, saya coret. Kalau seperti ini bagus tak ya? Udah, itu coretan itu yang kesekian kalinya tak tahulah entah berapa lembar buku yang saya tuliskan untuk menyusun acara itu. Itu seminggu tuh, maksudnya seminggu memikirkan kita mau acaranya gimana ya. Itu maksudnya sudah masuk ke isu ini atau misalnya masih sebelumnya tuh sudah ada ide sebelumnya itu udah ada ide. Tapi bukan tentang Palestina. Ini gini, setelah selesai acara saya menyiapkan acara selanjutnya. Evaluasi dari acara sebelumnya. Besok nih mau ngapain lagi? Gitu kan. Jadi udah, ini sudah sebenarnya awalnya bukan tentang Palestina awalnya ini. Saya yakin itu bukan karena Palestina baru kan yang ininya. Jadi besok ini udah wisuda bulan 6 kemarin kan? Bulan 6, besok bulan 12 ini apalagi ya. Oh, tentang ini. Kisahnya ini, modelnya seperti ini. Udah disusun itu. Udah disusun. Oh, seperti ini. Oke, siap. Udah tuh. Udah. Jadi sudah terangkat tentang Palestina ini. Palestina. Edit lagi yang padahal tuh udah disusun kan. Masya Allah. Jadi edit lagi nih. Oh, seperti inilah enaknya nih. Cari referensi apa gitu. Cocoknya lagunya apa ya? Udah cocoknya ini. Awalnya itu kan kemarin itu yang dibawakan tuh tentang Palestina, tentang apa? Palestina tercinta lagunya. Diedit sama Capsek. Jangan inilah lagunya. Awalnya bukan lagu itu, awalnya ini. Bingkai Kehidupan. Gitu ya. Nggak nyambung ya rasanya. Karena terpikirnya karena kenapa saya ambil Bingkai Kehidupan, karena ada Quran-Qurannya. Ya Allah, biar biar nyambung ke wisuda nih. Biar nyambung ke wisuda. Karena awal lagu pertamanya itu kan Tufuli. Iya, benar Tufuli. Palestina udah nih. Yang Bingkai Kehidupan nih, ini tentang Quran anak-anak inilah gitu kan. Terus jangan lagu inilah, Palestina tercinta lah gitu. Terus mikir juga lagi nih, yang ketiga ini apa nih untuk supaya nyambung dengan wisuda dengan Palestina. Dua-duanya itu tentang Palestina sudah kan? Nah, betul. Cari lagi, awal lagi. Itu begadang ya Kak? Oh ya. Jadi setiap kali mau acara itu begadanglah tuh, begadang mempersiapkan itu supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi setiap kali acara kita harus menampilkan yang berbeda. Ya benar tuh. Oke. Nah Kak, jadi sorry saya panggil kakak ya, kebiasaan ya Kak ya. Dari mana ya Kak ya? Oke.
Nah, jadi gini, itu kan awal sekalipun kan ini kan kita tahu ya Palestina itu kan bukan isu sekarang gitu ya, cuma kan karena peristiwa 7 Oktober kemudian tiba-tiba ini sangat-sangat luar biasa ininya terhadap dunia luar gitu, karena mungkin juga karena ini ya dulu kan zaman sekolah zaman kuliah ini belum terlalu booming, jadi sekarang itu Masya Allah luar biasa sekali peristiwa ini membuat rasanya seluruh pelosok ya sampai ke kampung-kampung juga luar biasa masyarakat merasakan hal seperti ini gitu. Jadi ini peristiwa 7 Oktober gitu. Itu berapa waktunya mengatur agenda ini gitu? Berapa lama waktunya? Kalau gini ya, untuk 1 bulan lah ya, lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang satu bulan. Karena apa? Siswa lah ya. Kalau pas dia penat, betul. Udahlah suara kami dah suara. Iya benar. Saya kan setiap Jumat tuh biasa ke SDIT juga gitu kan. Ini kapan latihannya anak-anak? Masya Allah sekali nampilnya luar biasa, pecah gitu kan. Pecah sampai nangis-nangisnya juga. Mereka tuh di depan tuh sampai nangis-nangisnya kan lagu Atun Fuli. Terus feel-nya tuh dapat bener gitu. Jadi apa ya? Latihan di mana Kak? Latihan tetap di sekolah. Gini, pas jam istirahat itu kan setelah zuhur kan ada panjang waktunya tuh sampai jam 1.30 baru masuk. Di jam itu kita ambil untuk anak latihan. Dia gini, walaupun sebentar tapi sering. Jadi kita nampak nanti peningkatan anak-anak nih kan. Hari ini mereka belum terbiasa. Apalagi lagu Palestina tercinta itu kan apa lagunya nih gitu kan? Karena sekali memang tak tahu lo anak sekarang serius tak tahu sekarang. Kalau kita udah sering dengar, tapi kalau anak-anak sekarang lagu apa? Jadi setelah pertama kali mereka mendengarkan lagu itu, jadi mereka di kelas jadi asik lagunya itu terus. Iya benar. Sambil belajar pun Palestina tercinta gitu terus. Kalau Atun Fuli kan biasa muncul. Iya. Walaupun bahasa Arab tapi setidaknya mereka ini ya udah tahu kan. Udah tahu gitu kan. Jadi 1 bulan yang mengerti kakak juga. Iya. Tuh kan memang otaknya beneran ini. Jadi karena gini, di teman-teman kita pun agak asing juga mendengar lagu Palestina tercinta. Benar. Kalau kita kan dari sekolah. Iya, teman-teman itu juga anak-anak ini ya baru ya. Iya, jadi mereka kan masih generasi baru, jadi mereka agak asing mendengarkan lagu-lagu dari Sautul Haroka itu. Itu entah lagu berapa tahun yang lalu 20 kayaknya. Dan lagu apa tadi Ustaz? Atun Fuli bukan yang satu lagi Bingkai Kehidupan itu. Pas acara yang di Jakarta di Jakarta itu kan lagu itu tuh dipakai. Lagu Bingkai Kehidupan itu yang dipakai kan. Jadi itu udah biasa, udah dengar pernah mereka dengar. Lagu Palestina. Mereka juga ikut asik, enak rasanya gitu, terasa gitu mereka mendengarkan. Udah nih udah latihan. Pertama latihan nyanyi dulu anak nih. Lagu dulu perkenalkan dengan mereka, udah ada tahu lagunya, udah apa mau saya selipkan lagi nih. Gitu kan. Awalnya cuma lagu-lagu aja. Terus di sini nanti anak-anak sebelum Atun Fuli baca surat untuk Israel dulu lah. Iya. Baca surat untuk Israel dulu. Udah. Baca surat. Coba nih Zahwa. Coba ikuti ini. Baca. Udah oke, siap latihan. Nah, nanti orasi itu beberapa kali edit itu sudah. Apanya teksnya maksudnya? Itu ada beberapa konsepnya itu pertama ini, tidak bisa. Pertama ini, terus ini tak nyambung. Itu teksnya dibuat sendiri apa? Gimana? Kita lihat video. Lihat cari referensi yang tepat untuk supaya gini. Karena anak-anak kita ini biar tahu sejarah. Betul. Jadi kan orasi yang disampaikan kemarin itu kan tentang sejarah. Kenapa kita ini harus membela Palestina? Iya benar. Itu juga pertanyaan pentingnya sebenarnya gitu ya. Ini ya, saya juga pertanyaan pentingnya adalah kenapa ngangkat isu Palestina? Maksudnya apakah karena ini lagi booming harus
diangkat gitu atau ada apa gitu? Kenapa harus diangkat gitu ya? Jadi itu tadi. Jadi biar anak ini tidak buta sejarah. Benar-benar. Karena kita ini kan saudara kita nih di mana-mana bersaudara. Betul. Jadi anak ini biar tahu sejarah kita nih dulu, sejarah Indonesia bisa diakui seperti apa. Siapa yang pertama sekali mengakui Indonesia merdeka ini siapa gitu kan. Jadi kita perkenalkan ini, namanya ini. Betul. Nah kan. Kemudian siapa orang yang ia siap memberikan seluruh hartanya siapa? Jadi itu kan di dalam orasi itu disebutkan itu kan. Jadi awalnya bukan itu, awalnya tentang sholat subuh saya masukkan supaya gimana memerdekakan salah satunya itu kan seluruh masjid harus sholat subuhnya harus penuh semua itu kan. Sholat subuh kan di antara seperti disampaikan oleh reporter Husain itu kan. Itu mau saya itu orasi yang akhirnya yang dibawakan itu kemarin tuh yang kelima edit. Udah gini-gini kan. Pas orasi juga saya nyari mana yang ngomong gimana, yang megang mikrofon kok nggak nampak ya, kirain rekaman ternyata live gitu ya. Jadi latihannya itu jadi sempat tensi naik lah. Allahu Akbar. Karena tahun ini Demak Kota luar biasa. Betul, saya pikir. Karena setiap tahun alhamdulillah itu peningkatan. Ini yang keberapa? Ini wisuda yang keberapa? Yang kelima ya, yang kelima. Katanya 130. 130 ya. Tahun yang keempat itu 99. 99 ya. Itu bulan kapan? Tahun 2023 juga? 2022. Iya. Awalnya sudah tahun ini kita lagi jadi wisuda akbar. Wisuda akbar. Itu memang disebutkan wisuda akbar. Iya, maksudnya akbar tuh maksudnya apa? Ramai. Lebih ramai. Sebelum dari 1 sampai 6. Jadi setelah beberapa tahun berjalan, sepertinya enaknya dibuat 2 tahun 2 kali. Karena anak-anak udah makin ramai gitu ya. Jadi tahun tadi per semester ya. Karena perhitungan kalau kelas 6 ini harusnya kita buat itu adalah di bulan Desember. Ini bulan Juni. Mereka udah udah selesai dia. Betul. Berarti anak kelas 6 udah semua kemarin? Alhamdulillah semua. Udah semua. Saya dengar ada yang hafalan 5 juz itu udah kelas 6. Kelas 6 apa? Kalau yang 5 juz kemarin itu kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 6 ini 4 ya. 4 juz, Masya Allah. Ini berapa orang sih guru tahfiznya? Bentar, kita nanti nyambung lagi wisuda. Oh ini kemana-mana kan? Wisuda tahfiz nanti kita nyambung lagi. Kalau tim tahfiz kita, tahfiz itu yang misalnya mangkal tahfiz itu ada 20 orang sebenarnya. Mereka menghadapi 20 orang. Siswa sekarang berapa? Siswa kita cuma itu bagaimana cuma 600 itu? 694 orang. Masya Allah, 26 rombel. Sebenarnya mungkin ini salah satu plus dari kita yang mungkin ini harapan orang tua ya. Kita untuk tahun ini itu setiap kelas, sekarang berkelas itu ada 26 itu gurunya dari 2. Gurunya ada 2. Nanti lagi dari 2 kalau supaya kena istilahnya tidak ada rasa kesenjangan ya. Betul. Ya, bukan pendamping nyebutnya sekarang, walas 2 gitu ya. Wali kelas 1, wali kelas 2. Oke. Jadi tugas dan tanggung jawab bersama. Dan justru untuk tahun ini itu lebih penekanan kita pada Al-Qur'annya. Jadi wali kelas kedua ini mereka lebih tanggung jawab pada tahfiznya, bacaan Al-Quran dan tahfiz. Wali 1, walas 2 itu sampai kelas 6? Iya, sampai kelas 6? Oh. 3 tahun terakhir kemarin itu kelas 1, 2 saja. Iya benar. Masih kecil gitu kan, butuh pendampingan. Kita mau meminta Al-Quran. Jadi pagi setelah masuk jam 7.20, setelah masuk kelas, kegiatan adalah pagi itu bersama Quran. Mulai surat duha, murojaah hafalan, hadis, kemudian langsung belajar Quran. Murojaah hafalan ada murojaah hadis juga? Ada. Oh, ada murojaah hadis juga. Hadis harian. Iya, hadis-hadis harian maksudnya itu kapan diajarkan? maksudnya kalau Al-Quran kan ada waktunya kan, ada jam tahfiz gitu kan. Itu kalau misalnya hadis pada satu hari itu satu hadis, itu mengulang satu hadis yang sudah dihafal dengan sama hadis. Itu nggak nyampainya kapan pas masuk pagi itu? Masuk pagi setelah duha. Sholat duha.
doa kan doa bersama doa. Itu ada mengulangi hadis. Belum mereka untuk belajar Al-Quran. Pendek-pendek lah ya, latardok gitu-gitu ya. Latardok oleh jannah gitu kan. Betul. Jadi 2 tahun terakhir itu coba setahun 2 kali sudah waktunya. Tapi terasa luar biasa juga capeknya mengendor saja. Tapi akhirnya setahun kemarin kita prioritaskan 1 tahun aja. Cuma 1 kali, tapi akbar. Puncaknya adalah di bulan Desember. Karena bisa kelas 5, 6 biasanya itu bisa ikut. Bisa juga ikut. Tapi tahun ini alhamdulillah karena awal masuk itu kita kasih langsung motivasi kepada guru praktis. Pokoknya tahunnya harus lebih banyak siswanya daripada tahun sebelumnya untuk sudah ya. Jadi siswa yang selesai mereka hafal menjadi itu langsung jasmi ya. Itu lama-lama dari kelasnya 2 itu menyelesaikan walaupun mungkin secara kualitas ya belum 100% seperti yang saya mungkin, tapi minimal untuk hafalan, minimal untuk bacaan salat mereka itu sudah hafal surat. Jadi memang guru kami juga punya kreativitas untuk sekarang ini. Kan di salat duha itu bacaan surahnya itu 1 rakaat itu bisa ada 2 sampai 5 surah. Wow. Karena ini salah satu umurnya hafalannya. Betul. Imam bergiliran juga tuh ceritanya. Apa? Imamnya bergiliran juga. Maksudnya setiap hari bergiliran, iya kan? Setiap hari bergiliran imamnya kan. Kalau sholat duha kita terapkan di sekolah itu bacaannya dikuatkan. Jadi sama-sama bacanya. Jadi di Senin baca surah ini surah ini. Betul kan, lancar kaji setelah diulang. Iyalah sholat wajib kan. Kalau sholat sunnah masih ini kan lancar kaji karena diulang ya kan. Kita kan tentulah berharap pas sholat duha mengulang, anak-anak semua ngulang, yang terlupa jadi ingat oh ini lagi gitu kan. Target 1 minggu itu bisa 1 juz itu bisa berulang. 1 minggu terulang. Oh masya Allah, luar biasa gitu ya. Kita ke Kak Ila lagi nih karena dia biangnya soalnya sudah tahfiz semuanya gitu. Semuanya kan dari awal? Iya, dari awal. Masya Allah. Keberapa tadi lupa? Kelima sudah yang kemarin memang ini luar biasa betul gitu. Itu saya rasa Kak Ila kayaknya memang begadang sampai tengah malam agaknya sampai bermunajat kayaknya karena sampai ya Allah gimana lah caranya biar bisa masuk gitu ya. Dan kena pula sama isunya sekarang, dan saya yakin bukan sengaja mengambil kesempatan ya kan suka ya. Pasti juga tadi seperti Kak Ila bilang supaya orang-orang jadi lebih ngeh lagi dengan sejarah yang kita punya gitu kan sejarah umat Islam juga kan ya, kita juga bagian dari itu gitu. Betul. Nah, kemarin itu sudah kan saya di depan ya tengok anak-anak tuh luar biasa pula yang di depan tuh, dia bukan main lagi sampai merah mukanya menangis betul-betul nangis. Dia nyanyi lagu Aduna tuh Kuli pertama udahlah kita ya, maksudnya awak yang nonton diputar filmnya lagi itu perasaannya luar biasa karena memang apa ya yang kita nampak di media sosial itu adalah penderitaan dan ketabahan yang luar biasa juga. Jadi pas mendengar itu Masya Allah luar biasa betul. Jadi apa sama Kak Ila nih, ada pengalaman apa rasanya ya, gimana ya setelah agenda hari itu, gimana perasaannya? Jadi hari setelah kalau sudah itu memang kita alhamdulillah dari sekolah di panitia memang syukur ya alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan memang itu kami terima kasih juga dari ayah bunda orang tua yang memang merasa terkesan kan. Banyak testimoni kayaknya. Iya Bapak iya kan. Di media sosial tuh 2 hari itu seminggu tuh masih hangat. Iya betul. Itu rata-rata profil status sesuatu tentang alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu ada sesuatu yang baru. Setiap tampilan dari kegiatan-kegiatan kita, baik itu sudah tahfiz atau perpisahan kelas 6, itu suatu momen yang baru yang kita hadirkan. Karena kita mengharap ini orang tua tidak jenuh. Kalau anak ini kan ada kelas 1, nanti ada kelas 6. Tahunnya pasti setelah ini ya. Iya benar. Jadi kita harapkan ada sesuatu yang
yang satunya baru yang ditunggu-tunggu. Iya betul. Maksudnya saya juga kan ini kan kalau sudah tapi saya pernah nengok-nengok juga gitu kan, dan ini macam iya betul gitu, macam ini apa lagi ya setelah ini ya gitu. Betul. Ini apa setelah ini ya, apa setelah ini ya gitu. Betul nunggu kita jangan di sebelum itu udah kasih, kita punya misalnya jadwal kegiatan selama 1 tahun. Ini pada bulan ini perkiraan ini. Jadi per sebulan itu kita ada rapat internal praktis ini. Pokoknya coba pikirin sekarang apa konsep yang nak kita buatkan untuk sudah besok. Jadi untuk perpisahan itu sudah ada dipikirkan ya, sudah disampaikan, nanti ada ide silakan kasih masukan ya, kumpulkan. Insyaallah. Jadi supaya hal-hal itu tidak mengomong bilang. Betul. Kita punya konsep, Betul, kita punya konsep. Tahapan juga sudah. Kita mau sesuatu yang baru dan itu tidak membuat orang kalau datang paling setelah ini kan ini ya. Iya. Nah, jadi sesuatu yang baru. Jadi kalau kawan punya kreativitas juga. Iya. Khusus ini Bismillah ini memang bahkan kata orang tua Ustazah lulusan fakultas mana? Pondok mana? Sastra mana gitu? Iya. Oh, sastra ditanya Kak. Iya. Masya Allah. Jadi kayak gimana perasaannya? Kalau yang kali ini kan karena memang lebih rapi gitu kan, karena sudah beberapa kali gitu kan, jadi kita sudah belajar dari yang sebelumnya. Jadi bagaimana bisa merapikan acara itu supaya nampak elegan gitu kan, nampak lebih terarah gitu kan. Jadi gini, rasanya ya Allah gitu, belum atau gimana atau terharu ya? Rasanya sangat terharu gitu. Ibaratnya gini, ketika kita memang gini, kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya yang memang luar biasa, pengalamannya yang menguras tenaga dan menguras air mata untuk mengkonsepkan sesuatu acara supaya baik, supaya bagus gitu kan. Jadi dan yang baru kita laksanakan itu kan itu sesuatu yang ya Allah gitu, yang luar biasa. Yang paling kami tunggu-tunggu itu apa? Komentar dari ketua yayasan. Udah komentar belum ketua yayasan? Udah ya? Udah. Jadi dan beliau gini, setelah selesai acara beliau langsung WA tuh, Kak Ila, acaranya elegan gini. Udah disampaikan dengan beliau seperti itu. Ibu, saya mau yang resminya, Bu. Saya mau share di grup gitu. Iya. Iya betul. Jadi untuk semangat teman-teman saling bekerja sama. Dan alhamdulillah acara wisuda yang kelima ini gini, teman-teman udah tahu dia udah saling menutupi. Nampak dia kekurangan di sini, dia langsung cepat gitu geraknya. Kalau dulu masih macam ini kan, karena ya itu tadi belajar dari yang sebelumnya. Kalau yang ini memang benar-benar saya konsepkan, bahkan saya gambar. Saya gambarkan. Biasa. Ini di sini posisinya. Ini di sini posisinya. Nama ustazahnya di sini siapa saja. Yang di sini tempat ini siapa saja. Nanti di belakang siapa saja. Jadi udah di ini kan. Jadi mereka tidak akan tertukar dengan. Jadi tidak bingung kan? Iya, ketika benar. tertukar nanti bingung mau ngapain ya gitu kan. Dan tidak menunggu-nunggu. Tidak perlu menunggu arahan. Betul. Dia sudah tahu dia sebagai apa. Jadi makanya tersusun rapi gitu mereka. Gitu lah udah rasanya. Alhamdulillah memang teman-teman memang saling bekerja sama memang luar biasa gitu kan kalaupun tanpa mereka ini kan tak jadi juga nih acara kerjasama yang luar biasa itu kan yang sangat dibutuhkan gitu kan. Dan alhamdulillah mereka gini, Kak, ngapu lagi kami nih Kak. Ya, seperti itu. Tapi dari yang sebelumnya, sebelum acara itu. Jadi kalau sudah acara mereka udah tahu nih. Iya betul. Ini sekarang ini udah tanya nih. Kan rencananya mau wisuda lagi nih. Bulan 6. Bulan 1. Coba betul. Ya, karena tahun ini sama keterbatasan ya. Tahun kan 130 itu udah kita cut limitnya. Harusnya berapa? Masih ada 50 orang. Sudah resmi. Jadi orang tua tuh banyak. Iya. Kenapa kayak gitu juga?
kita perlihatkan ini kelas tinggi dulu. Nah, jadi karena juga keterbatasan tidak seragam sudah itu kan seragam budaya di sana kan. Mau kuotanya sekian. Jadi kalau mau ramai semua yang sudah kita masukkan, mungkin kita melihat kondisi tempat juga. Betul. Ya. Kemudian memang manajemen panitia pasti akan lebih. Jadi kemarin tuh udah janjikan ya, tapi dikasih analisa orang tua insya Allah setelah masuk semester 2 gitu. Setelah masuk semester 2 bulan 6 masih semester 2 ya. Gitu. Allahu Akbar. Jadi insya Allah gitu. Itulah ditandanya orang tua kan. Jadinya belum pernah. Oh, udah bertanya ya. Udah bertanya. Apalagi dah nengok acara kemarin kan. Iya. Orang tua Karena tuh ada abangnya yang ikut. Oh gitu. Nah, jadi itulah. Jadi adiknya gini. Ngapalah kami tidak kelas 4 gitu. Allahu Akbar. Luar biasa Iya. betul. Jadi tercapai kita momen anak-anak itu termotivasi ini. Jadi dia mereka berkelahi dengan berlomba-lomba nih ya. Jadi bukan hanya mengajarkan kita, tapi mau memperlukan mereka. Betul. Orang tua pun bangga luar biasa. Maksudnya bukan bangga apa ya, terharu kan kita kan memperhatikan gitu Iya, ya. iya. Walaupun di atas tuh kan dipanggil sebentar Iya, cuma buat iya. pasang mahkota, bila baju air mata. Lihatnya ya. Kita yang mungkin lebih ya. Iya, kita pun mandangnya aja macam ya Allah, bangga bahagia. Maksudnya bangga tuh bangga terharu, bahagia anaknya walaupun satu jus misalkan tapi tidak berhasil itu. Oke. Karena yang diharapkan orang tua mungkin hari ini gitu ya, karena ada juga di SD itu banyak orang tua yang semua bekerja. Betul. Mungkin mereka untuk menyimak hafalan anaknya tak sempat. Iya, betul. Bangun tidur, pulang tuh dengan anak udah tidur lagi. Iya. Jadi nak nyimak bacaan anak ataupun juga nanti nak lihat anak tuh sholat tidak, kan banyak yang tidak sempat. Jadi itu salah satu yang mereka harapkan situ. Ya, anak mereka dapat menghafal Quran. Kita kesibukan yang terbatas orang tua juga kan. Jadi itu salah satu kesyukuran yang kita. Jadi kita dari sekolah tentunya itu yang kita harapkan juga. Memang ada kerjasama dengan orang tua, hadir orang tua dan juga respon dari orang tua terhadap perkembangan hafalan anak. Walaupun karena yang dibutuhkan sedikit orang tua minimal dengan set video melihat anaknya. Anaknya sedang ngaji saja murojaah atau tengah sholat gitu kan sudah bahagia seperti itu. Oke, kemarin kan ditayangkan tuh pas wisuda tahfiz ada namanya Quranic Camp. Iya ya. Itu coba kan ceritakan sedikit Quranic Camp itu seperti apa? Quranic Camp ini dia level lagi. Kalau kita juga 2 tahun itu sudah lakukannya. Jadi Quranic Camp ini karantina Quran sebenarnya. Mau menghadapi kita yang lebih keren ya. Iya. Itu kapan tuh? Maksudnya untuk yang wisuda kemarin ini kapan melakukannya? Kalau karantina tahfiz atau Quranic Camp ini sebetulnya 2 tahun terakhir ini wisuda yang ketiga dan keempat itu kita pakai sebelum wisuda mereka di karantina 3 hari. Hari yang pertama 3 hari, seminggu 5 hari. Tujuannya mereka dijauhkan oleh orang tua mandiri ya. Tapi pas puncaknya mereka tuh ketemu di wisuda. Ketemu pas saat wisuda. Gitu. Awal tapi hari ini karena kemarin sudah dilakukan karantina, kalau ini buat sama jadi kita orang tua ya. Tahun ini tidak karantina, tapi acaranya dia lebih kita. Itu berarti yang karantina yang semester kemarin SD ya? Pas libur kan biasanya kan di mana? Kalau Quranic Camp kita ada, kita program di sekolah itu. Oh ada juga ada. Berapa? Setahun? Sekali. Ya. Tuh? Biasa itu di semester 2. Semester 2. Itu libur panjang. Karena biasa sekarang kan libur bulan Juni ya, Juli. Jadi anak biasa kan puasa Ramadan itu dah libur lagi. Betul. Kalau masuk libur semester. Jadi banyak libur, jadi kita memanfaatkan libur 2 minggu. 1 minggu itu karantina. Khusus kalau kemarin itu kelas 5 ya, kelas 5 sampai naik kelas 6. Karena target karena setiap tahun itu anak-anak harus punya tambahan target. Kalau tahun ini untuk 1 juz anak kelas 6 itu harus wajib selesai sebelum kita tamat di SMP. Tahun besok itu targetnya harus 2 juz gitu. Nah, jadi yang mana nih tunggu? Yang kelas 5 sekarang. Kelas 5 sekarang. Kelas 6 nanti. Untuk naik kelas 6 setidaknya sudah 2 juz itu. Minimalnya 2 juz. Mereka meninggalkan SD itu minimal sudah 2 juz mereka selesai. Jadi setelah nanti kelas 3 sekarang berarti kelas 4 sekarang ya. Nanti kalau kelas 6 ada 3 juz, nah kita harus meningkat ya kan. Iya pula. Betul.
Yang penting kan itu guru-guru kita. yang penting kan itu target lo ya. Jadi pasang target tinggi tak apa gitu kan. Target tinggi tak apa. Oke. Sedap betul berbual kayaknya ya. Sedap betul berbual panjang ceritanya. Padahal masih banyak sebetulnya hal dari SDIT yang bisa dikulik gitu ya. Kita belum masuk lagi ke prestasinya. Masya Allah, udah keluar, sampai 600 siswa sekarang, luar biasa. Hampir 700 kan kurang sikit kan, kurang 6 orang, kurang 6 orang gitu. 700. Itu pun kalau misalnya anak pindah tuh, tak bisa tuh dah, penuh. Oke. Nah kemarin itu di Wisuda Tahfiz juga melakukan karena yang diangkat isu Palestina juga kita melakukan penggalangan dana juga ya gitu ya. Dan sebelumnya kayaknya juga sudah melakukan penggalangan dana juga gitu. Nah berapa sih yang terkumpul sekarang ya? Jadi untuk penggalangan pertama itu donasi kemanusiaan dan kami itu dalam bulan 11 ya. Dilakukan 2 minggu setelah kejadian. Jadi alhamdulillah kemarin itu konsepnya kita biasanya hari Jumat itu kan biasa anak-anak dibariskan di lapangan baca surat Kafi. Jadi kemarin itu kita Rela kita buat atraksi ya. Kita dalam waktu hari Kamis tuh. Hari Kamis terpikir. Oke, saya buat konsep kan di bendera ini buat pakai apa nih buatnya karton aja lah ya. Buat informasi, balasnya hasilkan ke grup masing-masing. Jadi dibagikan tuh kalau 1, 2 warna ini gitu. Iya. Jadi konsepnya bendera Palestina. Sebetulnya ada look sebenarnya tengah-tengah. Cuma tak cukup di tengah warnanya. Habis itu kita nggak punya drone ya. Kemarin itu sebenarnya orang tua itu juga menyanyikan kamu tak kasih tahu itu bisa pinjam drone gitu. Ya Allah, kesal hati. Makanya drone itu udah manjat di atas. Betul. Jadi konsep itu alhamdulillah dari donasi itu terkumpul 16.606.000. Itu yang hari Jumat itu aja. Oke. 16 juta. Oke. Luar biasa support orang tua. Betul. Dengan isu yang sudah. Jadi anak-anak pun kita sampaikan kondisi itu. Ada juga anak-anak pas itu yang sedih juga kan. Iyalah. Kan kita ramakan kondisi mereka hari ini dengan teman-teman mereka di Palestina itu. Kita tidak bisa dengan kondisi kita hari ini. Kita menggunakan. Kemudian semalam pas wisuda itu alhamdulillah terkumpul 8.600 berapa ribu, 7.000 gitu lah. Oke. Nah, tapi totalnya udah 24 ya, 20 ya gitu kan. Itu disalurkan lewat apa ya? Nah, itu penting kan? Nanti kan orang bertanya-tanya nih, disimpan apa ya misalnya gitu kan. Baik, untuk yang 16.606.000 itu telah kita transferkan melalui KNRP Nasional untuk Rakyat Palestina. Sudah untuk mendapatkan perwakilan, nanti ada sudah kita siapkan di Kawan juga untuk penyerahan dan juga bukti transfer slip sendiri. Benar. Untuk yang semalam ini, jangan Kamis kemarin, Rabu kemarin mau disampaikan ke Basnas. Tapi hari hujan. Hujan seharian. Jadi insya Allah Senin bisa disampaikan yang 8 juta lewat Basnas Karena kemarin PGRI juga melakukan penggalangan dana. Dia sekitar 120 juta. Masya Allah. Itu lewat Basnas juga? Iya, lewat Basnas. Insya Allah akan dekat. Dan kita dari DSIT juga ada penggalangan. Tapi mereka tidak terlalu kan harus boleh tergantung pelaporan aja penggalangannya. Oke. Nah terakhir nih sebelum ke apa lagi kita ke Kak Ila dulu. Terakhir Kak Ila, harapan untuk wisuda tahfiz yang akan datang. Kayaknya sebentar lagi. Iya. Pening Kak Ila ini dah. Ini sama dengan kawan-kawan kan. Kak, udah ada konsep untuk ini besok. Udahlah. Ada konsep yang seharusnya kita tampilkan wisuda 12. Oh iya harusnya yang kemarin. Udah itu aja. Jadi kan tidak mikir. Tapi kadang setelah udah latihan itu akan berubah. Akan muncul yang baru. Apalagi kan kita kan melihat prosesnya tuh. Karena gini, kadang pas di rapat kepanitiaan acara itu kadang gini. Saya punya mentahnya ini. Nanti kawan-kawan bisa tambahkan.
Nah, benar. Pokoknya konsepnya saya punya mentahnya ini dia. Iya, karena kan kita butuh juga pemikiran yang lain gitu kan. Karena jadi nanti kawan-kawan tinggal tambahkan gini katanya begitu kan. Jadi seperti itu. Dan semua acara mulai dari wisuda 1 sampai perpisahan juga itu saya sudah tuliskan dalam sebuah buku supaya tak ada yang sama lagi ya. Ada yang sama lagi. Masya Allah itu, Masya Allah gimana tuh mikirnya? Kamu udah bingung kalau 2-3 kali kan sampai 6 besok semua luar biasa tuh. Oke, harapannya semoga semoga dengan Quran ini kita semakin bersemangat bersama Al-Quran dan semoga kegiatan yang kita lakukan ini memotivasi teman-teman di luar sana gitu kan, anak-anak kita di luar sana apa tuh namanya ya, semoga mereka semakin cinta lah dengan Al-Quran ini walaupun tidak di SDIT. Wisuda kan cuma ini ya, cuma untuk memotivasi ya, bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Nanti apalagi mereka yang sudah selesai di SDIT dan melanjutkan ke sekolah selanjutnya, dan semoga itu bisa memotivasi adik-adik mereka juga. Oke. Apa ya? Memang tahu sudah mereka bersama Al-Quran baik keberkahan. Selamatkan generasi. Selamatkan generasi. Mungkin temanya simpel ya, tapi maknanya kita tidak ngomongin. Iya. Jadi bersama Al-Quran itu memang keberkahan. Jadi saya baca kalau sampaikan kemarin, Palestina itu mungkin kalau dilihat sejarah, dilihat dari peta, itu cuma berapa kilometer. Iya, kecil. Lebih kecil dari Bengkalis kayaknya. Cukup 2 atau 3 nuklir. Bom ini kan sudah habis. Betul. Tapi mungkin kita baca juga informasi bahwa di Palestina itu banyak ahli Quran. Benar. Di situ adalah Allah yang selamat, Allah yang menjaga Palestina tercinta dan Masjid Aqsa. Jadi makanya kita mau berkali khususnya Allah selamatkan generasi kita itu dengan Al-Quran. Allahu Akbar, amin. Karena memang kita bukan dari SDIT cuma bisa memberikan pelayanan orang tua dengan sekolah Islam terpadu Ulul Al-Quran. Tapi terlepas itu adalah sebenarnya ingin orang tua dan juga kerjasama orang tua di rumah juga mengulang kembali anak-anak. Jadi anak-anak itu akan lebih semangat kalau orang tuanya itu semangat. Benar. Iya benar. Jadi harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua. Berharap ini akan menjadi awal untuk bertahan di negeri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu. Oke, nah itu dia ya, sebenarnya banyak hal ya kalau misalnya dari SDIT yang sudah besar seperti sekarang itu kita ini baru bahas wisuda tahfiz gitu ya, sama program tahfiz sedikit setiap paginya kita belum bahas gimana program tahfiznya itu jalan. Nah kan gitu mungkin dengan di kesempatan lain dan dengan koordinator tahfiz mungkin ya nanti kita akan ini. Nah itu untuk hari ini. Sebelum saya tutup tadi saya saya teringat cerita apa yang menyampaikan harapannya tadi. Iya benar, saya ada lihat video di Gaza gitu ya, di masjidnya gitu. Bapak-bapak itu bilang gini, ini nih wajah Gaza sebenarnya. Di sana tuh banyak betul orang berkumpul dari anak kecil sampai profesinya profesor kayak itu, yang dokter, yang apa katanya. Nah ini dokter nih, ini dokter. Dia baru menyelesaikan hafalannya gitu. Ini insinyur gitu ya. Ini 8 tahun. Ini hafiz paling mudah di Gaza. Nah, kayak gitu modelnya, Masya Allah. Kita pun bahagia terharu melihatnya, tapi juga malu kan gitu kan sebenarnya kan. Mereka dalam keadaan terjajah tapi hafalan Al-Qur'annya luar biasa, bacaannya bagus pula lagi. Kan seperti itu. Oke. Nah itu ya, karena hari ini kita bahas wisuda tahfiz yang bertemakan kepalestinaan gitu. Oke. Nah saya ingin membacakan sebuah pesan dari founding father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Katanya, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Oke, untuk hari ini demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.